Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, tidak ada manusia yang luput akan dosa, baik itu pria atau wanita, baik itu berupa dosa kecil atau dosa besar. Salah satu perbuatan yang memberikan dosa besar adalah berzina. Zina adalah dosa besar yang harus dijauhi, apalagi oleh wanita yang telah memiliki suami. Wanita yang telah bersuami, jika ia melakukan zina atau berhubungan dengan laki-laki selain suaminya, maka hukuman had atasnya adalah dirajam hingga mati. Beberapa tahun terakhir, zina bukanlah hal yang mengherankan lagi. Maraknya perbuatan zina merupakan salah satu tanda-tanda akan datangnya kiamat. Semakin berkembangnya zaman, perbuatan ini semakin menyebar. Selain zina dalam pengertian yang sebenarnya, ada pula sejumlah perbuatan yang membuat wanita seakan-akan melakukan zina atau memikul dosa seperti dosanya zina. Perbuatan apakah saja itu? Berikut ulasannya. 1. Memakai parfum agar laki-laki mencium baunya. Agaknya perbuatan ini sangat marak dilakukan oleh para wanita di zaman modern ini. Mereka memakai parfum saat keluar rumah, sehingga baunya tercium oleh kaum laki-laki yang bukan mahramnya. Dari bau yang menarik, akhirnya laki-laki bisa tertarik dan syahwatnya bisa tergoda. Yang mengenaskan, parfum itu justru hanya dipakai saat keluar rumah, sehingga laki-laki lain menikmati wanginya, sementara ketika mereka berduaan dengan suaminya, justru tidak memakai wewangian tersebut. Rasulullah SAW menyebut wanita yang memakai parfum saat keluar rumah, sehingga laki-laki lain mencium baunya dengan sebutan wanita pezina. Na'udzubillah. Rasulullah SAW bersabda, wanita mana saja yang memakai parfum lalu melewati suatu kaum supaya mereka mencium bau parfum itu, maka perempuan itu telah berzina. Hadis riwayat Ahmad. 2. Riba dan memakan harta riba. Di zaman sekarang, praktik riba marak terjadi. Banyak orang merasa tak berdosa bergelimang dengan riba. Bukan hanya kaum laki-laki, kaum wanita juga tidak sedikit yang terlibat dalam praktek riba, entah sebagai pelaku, pencatat, marketing, maupun pengguna riba. Padahal, riba merupakan dosa besar yang dosanya lebih berat daripada dosa zina. 1 dirham yang dimakan dari hasil riba lebih besar daripada zina 36 kali. Sedangkan dosa riba yang paling kecil jika dilakukan laki-laki seperti berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Sebaliknya, dapat dikiaskan jika riba itu dilakukan oleh wanita, dosanya seperti berzina dengan ayah kandungnya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Rasul berkata, 1 dirham yang dimakan oleh seseorang dari transaksi riba sedangkan dia mengetahui, lebih besar dosanya daripada melakukan perbuatan zina sebanyak 36 kali. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. Dan Rasul pun berkata lagi dalam hadisnya, riba itu ada 73 pintu dosa. Yang paling ringan adalah semisal dosa seseorang menzinahi ibu kandungnya sendiri. Hadis riwayat Hakim dan Baihaqi. 3. Bersentuhan kulit dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Bersentuhan kulit dengan laki-laki yang bukan mahramnya seringkali dianggap biasa. Padahal itu termasuk dalam kategori zina tangan, baik persentuhan apalagi jika saling raba. Rasulullah SAW bersabda, zinah tangan adalah dengan meraba atau menyentuhnya. Hadis riwayat Muslim. Begitu hebatnya dosa persentuhan laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya ini, hingga Rasulullah disabdakan lebih baik seseorang ditusuk dengan jarum besi. Seseorang yang ditusuk kepalanya dengan jarum besi lebih baik daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Hadis riwayat Tabrani. 4.
4. Lesbi. Dalam kitab Ad-Da'a wa Ad-Dawa, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan salah satu penyakit dalam kategori kesucian diri adalah perbuatan lesbi. Menurut Ibnu Qayyim, lesbi tidak bisa disamakan atau dikiaskan dengan homoseks, karena dalam lesbi tidak ada kemaluan yang masuk, sehingga tidak ada hukuman had atas perbuatan tersebut. Meskipun demikian, ia termasuk dalam kategori zina secara umum sebagai zinah mata, zinah tangan, zinah kaki, dan zinah mulut. Lima, zina mata dan anggota tubuh lainnya. Mungkin perbuatan ini lebih ringan daripada perbuatan-perbuatan pada poin sebelumnya, namun ia juga disebut sebagai dosa dari jinah. Zinah mata misalnya memandang lawan jenis dengan pandangan yang syahwat, berlama-lama menikmati melihat wajah dan tubuh lawan jenis, apalagi jika sampai melotot kemudian terbayang-bayang ketika sudah berpisah. Zinah telinga, misalnya mendengar perkataan-perkataan yang membangkitkan syahwat. Zinah lisan, misalnya mengucapkan kata-kata yang tak senonoh dan memancing syahwat, melembut-lembutkan suara di depan lawan jenis sehingga memancing ketertarikan, berbicara mendayu-dayu dan merayu serta sejenisnya. Rasulullah SAW pun bersabda, "Setiap anak Adam telah ditakdirkan bagian untuk berzinah dan ini suatu yang pasti terjadi dan tidak bisa tidak." Zinah kedua mata adalah dengan melihat. Zinah kedua telinga dengan mendengar. Zinah lisan adalah dengan berbicara. Zinah tangan adalah dengan meraba atau menyentuh. Zinah kaki adalah dengan melangkah. Zinah hati adalah dengan menginginkan dan berangan-angan, lalu kemaluanlah yang nanti akan membenarkan atau mengingkari yang demikian. Hadis riwayat Muslim. Sahabat yang beriman, demikianlah 5 perbuatan yang membuat wanita seakan-akan melakukan zina atau memikul dosa seperti dosanya zina. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk menjauhinya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, stres adalah hal yang lumrah dialami oleh seseorang jika merasa beban hidupnya sudah terlalu berat, sehingga seakan-akan dalam dirinya tidak ada lagi ruang gerak untuk merasakan ketenangan. Namun sebenarnya tidak demikian. Beratnya beban itu hanya manusia sendiri yang menganggap berat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 286 Allah berfirman, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dari ayat tersebut mungkin timbul pertanyaan, lalu bagaimana orang-orang yang stres kemudian sampai bunuh diri? Bukankah itu menunjukkan bahwa dia tidak sanggup atas beban yang dipikulnya? Jika ada pertanyaan semacam itu, inilah jawabannya. Sebenarnya orang-orang itu mampu memikul dan menjalankan apa yang menjadi beban dan tanggung jawabnya. Hanya saja mereka tidak mengerjakannya dengan baik, sehingga tugas dan tanggung jawabannya itu menjadi tertumpuk yang akhirnya membuat stres. Jika dianalogikan, orang-orang itu ibarat anak sekolah yang diberi tugas PR oleh gurunya, yang kemudian lalai tidak mengerjakannya, sehingga ketika esok hari mau berangkat sekolah, ia teringat dengan PR-nya. Rasa takut dan stres pun menyelimuti dirinya, hingga muncul pemikiran untuk bolos sekolah, dan tidak masuk karena takut dengan akibatnya. Hal ini jugalah yang terjadi dengan kebanyakan orang, yang menganggap beban hidupnya terlalu berat, hutang banyak, ditinggal kekasih dan lain-lain. Mereka mencari cara untuk menghilangkan stresnya dengan cara yang tidak benar, justru semakin menjerumuskan ke dalam masalah yang lebih besar lagi. Daripada menggunakan cara yang tidak jelas dalam menghilangkan stres itu, lebih baik gunakan cara menghilangkan stres menurut Islam. Berikut adalah cara menghilangkan stres menurut Islam, seberapa berat pun masalahnya. 1. Membaca Al-Quran beserta maknanya. Al-Quran adalah kalamullah,
Dengan membacanya berarti kita sedang berinteraksi dengan Allah, sehingga ketenangan akan muncul darinya. Membaca Al-Quran itu termasuk ibadah yang menenangkan dan berpahala, meskipun tidak tahu apa maksud dan artinya. Namun agar terapi stres ini memberikan efek yang tahan lama, baca juga artinya, dan pahami maksud dari kandungannya. Membaca Al-Quran yang paling baik itu istiqomah, yaitu membaca Al-Quran dengan konsisten. Meskipun yang dibaca hanya 1 halaman per hari itu lebih baik daripada sekali membaca Al-Quran 1 juz namun tidak istiqomah. Oleh karena itu, sesuaikanlah dengan kemampuan diri. Seberapa kuat kira-kira kita agar mampu membaca Al-Quran dengan istiqomah? Mungkin bisa dicoba dulu, mulai dari yang paling ringan, misalkan 1 hari 1 halaman. Kemudian kalau sudah bisa rutin dan istiqomah selama 40 hari, bisa ditambah menjadi 2 halaman per hari. 2. Menjalankan sholat malam. Selain membaca Al-Quran, menjalankan sholat malam juga cara menghilangkan stres menurut Islam yang sangat ampuh. Sebesar apapun masalah kita, akan tetap lebih besar anugerah dan rahmat Allah. Seberapapun dosa kita, tetap lebih besar ampunan Allah. Sholat malam termasuk sarana untuk berkomunikasi dengan Allah. Oleh sebab itu, jalankanlah sholat malam. Menangislah sejadi-jadinya, mintalah semuanya. Sebab di setiap sepertiga malam yang akhir, yaitu waktu yang paling baik untuk sholat malam, Allah turun ke langit dunia untuk memberikan ampunan dan rahmatnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia setiap sepertiga malam akhir. Dia Allah lalu berkata, barang siapa yang berdoa, akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku akan kuberi. Siapa yang memohon ampunan kepadaku akan aku ampuni, hingga terbit fajar. 3. Berkumpul dengan orang soleh. Sifat manusia itu seperti angin, yaitu selalu mengikuti sesuatu yang ditempatinya. Udara yang ada di toko parfum tentu akan berbau harum. Sebaliknya, udara yang ada di selokan akan berbau tidak enak. Sifat manusia pun seperti itu. Dia akan cenderung mengikuti orang-orang yang di sekelilingnya yang biasa ia kumpuli. Dengan berkumpul bersama orang-orang baik, dapat menjadikan hati tenang, stres pun akan terurai. Selalu ada saja solusi dan jalan keluar. Berkumpul dengan orang yang soleh sedikit demi sedikit akan menghilangkan aura negatif dalam diri kita. Cobalah berkumpul dengan mereka orang-orang yang soleh, yaitu dengan cara mendatangi majelis atau mendatangi pengajian atau ceramah yang diadakan oleh ulama yang terpercaya. 4. Berpuasa. Cara menghilangkan stres menurut Islam yang sudah terbukti ampuh adalah berpuasa. Puasa adalah amalan istimewa yang dapat mengendalikan sesuatu yang kurang bisa dikendalikan saat kita berpuasa. Dengan berpuasa, ego dan emosional dapat dikendalikan dengan baik. Hati menjadi bersih dan jernih, sehingga stres dan pikiran-pikiran negatif dapat dikondisikan dengan baik. Puasa adalah amalan yang sangat istimewa. Hal ini dapat dilihat dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, semua amal anak Adam untuknya kecuali puasa. Ia untukku dan aku yang akan membalasnya. Sebab itu, kenapa bulan Ramadan begitu mulia? Sebab pada bulan itu, semua umat muslim di dunia sedang berpuasa. Sehingga bulan Ramadan menjadi sangat spesial. 5. Perbanyak zikir malam. Kurangnya kita ingat terhadap Allah bisa juga menjadikan hati yang gersang, pikiran tidak tenang, gelisah, dan stres. Maka solusinya adalah dengan memperbanyak zikir atau mengingat Allah. Waktu terbaik untuk bertawazuh kepada Allah adalah pada malam hari. Di saat semua manusia sedang terlelap tidur nyenyak, hadapkanlah diri dan hati kita kepada Allah. Adukanlah semua yang menjadi masalah kita. Mintalah apa saja yang menjadi hajat, sebab Allah itu Maha Pemurah. Asal kita mau menghadap dan meminta, Allah pasti akan memberi.
Sahabat yang beriman, itulah cara bagaimana kita menanggulangi penyakit hati, utamanya adalah stres. Karena stres merupakan penyakit hati. Semoga bermanfaat. Amin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.